Terima kasih Mbak Askar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara, dan yang telah berjasa di dalam mendirikan dan mengembangkan Universitas Mercu Buana sehingga berkembang sampai dengan tingkat sekarang ini. Dan yang sama-sama kita hormati dua tamu utama kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hermanto Dardak MSc IPU, di mana beliau saat ini adalah merupakan salah satu dari dua pembicara utama kita pada hari ini. Terima kasih Pak Hermanto atas kehadirannya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Budi Harto. Saya berbahagia sekali dalam perjalanan kehidupan ini bisa berkenalan dengan beliau, dan kini beliau mendapatkan amanah sebagai Direktur Utama dari PT Hutama Karya dan menjadi pembicara kedua yang akan kita dengarkan sharingnya pada hari ini. Dan hadir juga beberapa tokoh kita yang telah bersama-sama berada di ruang panelis ini, kepada Ibu Fadlun Umar, kepada Ibu Dewi, Wakil Rektor 2 dari Undira, dan kepada Pak Margono, Wakil Rektor 1 dari Undira, dan sahabat lama saya, Mas Gendut Suprayitno. Senang sekali bisa hadir di sini. Ternyata beliau adalah sahabat daripada Pak Hermanto, dan atas jasa beliau lah sehingga tersilaturahimkan dengan Pak Hermanto ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadir juga ada Pak Komar, ada Mbak Era, kemudian Mbak Sekar tentunya, dan Kang Didin. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kepada seluruh peserta yang telah hadir di dalam forum webinar ke-11 Undira pada hari ini, kita telah bersama-sama sekarang ini berjumlah sebanyak 273 orang. Nah, pada hari ini webinar yang kita usung dengan mengambil tema yang luar biasa sekali, di mana tema ini kami susun bersama tentunya dengan para pembicara kita. Jadi tidak sepenuhnya dari Undira, tetapi bagaimana kita berupaya untuk menyajikan topik yang terbaik, yang paling mengena untuk masyarakat kita semuanya, terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi, baik mahasiswa dan mahasiswi Undira ataupun perguruan tinggi lainnya, di mana kita telah memilih topik pada hari ini adalah pengembangan infrastruktur jalan tol untuk mendukung potensi wilayah dan perkotaan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kita membahas topik yang luar biasa ini, nanti akan sama-sama kita mendengarkan dari kedua narasumber utama kita ini, di mana nanti Bapak Hermanto Dardak akan menyampaikan materi yang mengambil judul Modernisasi Infrastruktur Jalan Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perkotaan di Sumatera. Nah, sementara nanti dari Pak Budi Harto sebagai Direktur Utama dari PT Hutama Karya yang tentunya mendapat amanah untuk mensukseskan pembangunan jalan tol di Sumatera ini, beliau akan menyampaikan kepada kita semuanya yaitu mengenai strategi penyelesaian jalan tol Trans Sumatera. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya tidak kenal maka tidak sayang. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian dengan Pak Hermanto ini, walaupun belum pernah berjumpa secara fisik, namun sudah lama mendengarkan namanya, akan kehebatan beliau, dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat dalam silaturahim, walaupun secara pertelepon saja Pak Hermanto ya, tiba-tiba kita mengalami peningkatan kualitas silaturahim yang luar biasa. Namun demikian saya pun ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Boleh jadi sebagian besar di antara kita sudah mendengar bahwa beliau adalah merupakan tokoh yang luar biasa dalam pembangunan negeri ini, di mana beliau terakhir mendapatkan amanah sebagai Wakil Menteri PUPR. Namun saya akan membacakan sekilas bahwa Pak Hermanto Dardak, beliau dilahirkan pada tanggal 9 Januari tahun 1957. Kita selisih 1 tahun Pak Hermanto, saya tahun 58. Nah, kemudian beliau saat ini masih juga mendapatkan amanah sebagai Widya Iswara Utama di Kementerian PUPR. Dan beliau juga adalah Ketua Dewan Pakar dari Persatuan Insinyur Indonesia, dan saya berbahagia sekali, saya termasuk salah satu anggota PI juga Pak. Dan kemudian beliau adalah anggota AIPI bidang ilmu rekayasa, kemudian beliau adalah council member dari RIEEE dan IAROPH dan IRF. Dan beliau juga mendapatkan pembekalan pendidikan yang luar biasa. Saya melihat rangkaian tahun-tahun yang sangat indah nih Pak Hermanto.
di mana beliau menyelesaikan S1-nya di Teknik Sipil ITB. Saya juga Teknik Sipil, Pak Hermanto, sama kita. Oh, iya, Pak. Beliau menyelesaikan S1-nya tahun 80, saya menyelesaikan S1 tahun 81, Pak. Jadi umur kita kuliah kita. Nah, kemudian Pak Hermanto luar biasa lagi menyelesaikan S2-nya di University New South Wales di Australia pada tahun 85, 5 tahun kemudian. Dan luar biasa lagi, 5 tahun berikutnya beliau menyelesaikan program S3-nya sama di University New South Wales di Australia juga. Teratur sekali, saya melihat tanggal yang indah ketika tadi saya mencoba menuliskannya. Nah, beliau juga adalah alumni dari Lemhanas KRA angkatan 33 tahun 2000, kemudian Spamen 1A tahun 95 dan kemudian Spadia tahun 91. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menariknya lagi saya perhatikan dari apa yang saya dapati dari uraian dari CV yang disampaikan oleh Pak Hermanto ini untuk menggambarkan betapa luasnya wilayah yang bisa kita raih nanti dari apa yang beliau sampaikan. Beliau pernah mendapat amanah sebagai Ketua Umum PII dari 2015 sampai 2018. Kemudian beliau pernah menjadi bukan hanya anggota tapi presiden dari RIAAA dan kemudian presiden IKAMA, presiden EAROPH dan kemudian Ketua Umum HPJI Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Ketua Dewan Pakar PII sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan kemudian Ketua Umum FOPI sejak 2018. Penghargaan luar biasa kalau saya sebutkan di sini, sederet penghargaan untuk beliau. Yang pertama tentunya Pendidikan Keinsinyuran Award tahun 2020, Adikarsa Madya, Bintang Mahaputra Utama 2014, kemudian Professional of the Year Award tahun 2014, kemudian Distinguished Alumni Award dari Australia, penghargaan Legacy Award, kemudian Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wirakarya, dan sederet lagi yang ada di beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan apa yang kita dapati dari keterangan dan riwayat hidup beliau ini dan achievement yang luar biasa, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan wisdom yang beliau sampaikan. Nah, sementara Pak Budi Harto, ini tidak kalah istimewanya. Saya bersyukur sekali bisa mengenal beliau ini. Sekarang ini beliau dipercaya lagi sebagai Direktur Utama sebuah BUMN, Hutama Karya, di mana sejak tahun 2020 beliau menjadi Dirut PT Hutama Karya. Namun sebelumnya saya mengenal beliau sebagai Direktur Utama dari PT Adikarya dan sebelumnya 2008 sampai dengan 2016 sebagai Direktur Operasi dari PT Wijaya Karya. Nah, beliau juga tidak kalah pentingnya lagi, kiprahnya bukan hanya di dalam perusahaan. Beliau ada sebagai Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia 2016 sampai dengan 2021 dan beliau juga adalah Ketua Alumni Ikatan Keluarga Alumni UNS 2016 sampai dengan 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya pada hari ini saya mengambil kesempatan awal nih, mohon maaf nih Pak Hermanto dan Pak Budi. Saya mohon izin kepada Bapak berdua terutama. Saya dan juga mohon izin juga atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih sekali nih kepada Pak Hermanto, kepada Pak Budi Harto dan seluruh kawan-kawan yang terlibat. Karena sekarang apa Pak Budi? Kalau dulu ke Palembang, saya mikir-mikir ke Palembang itu. Berapa lama perjalanannya, harus lewat mana. Sekarang kalau saya keinginannya malam hari pengen pulang ke Palembang, nggak usah mikir-mikir, besok tinggal jalan aja. Apalagi sekarang sudah ada dermaga eksekutif di Merak dan Bakauheni yang menjadi penunjang jalan tol. Kemudian penyeberangan juga sangat cepat dan hanya 3,5 jam dari Bakauheni sudah bisa makan empek-empek di Palembang. Itu luar biasa sekali. Dan kemudian saya pernah diajak oleh Prof. Suharyadi, Pak Budi, Pak Hermanto. Pak, jalan-jalan yuk ke Jogja. Kalau dulu kan mikir-mikir Pak ya, jalan-jalan ke Jogja. Sekarang begitu diperintahkan dengan senang hati meluncur kita ke Jogja. Dan saya setir sendiri Pak. Dan Pak Hermanto percayakah gitu, ketika saya tidak berkendara bersama anak-anak saya bisa meluncur di jalan tol itu dengan kecepatan lebih daripada 200 km per jam. Ini luar biasa sekali. Ternyata saya melihat sekarang ini, ternyata traveler itu meningkat tajam. Kemudian kuliner juga meningkat tajam, pariwisata luar biasa. Dan ternyata benang merahnya itu dengan terbukanya jalur-jalur urat nadi melalui pembangunan jalan tol ini. Nah, mudah-mudahan Pak Hermanto, ini izinkan saya mewakili bangsa dan negara nih. Terima kasih nih kepada sosok-sosok Pak Hermanto, kepada Pak Budi, beserta seluruh jajarannya yang telah memungkinkan kita semua mengalami keleluasaan di dalam berkendara sekarang ini.
Nah, baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak ingin memperpanjang lagi prolog ini. Yang jelas saya bahagia sekali dan terhormat sekali bisa hadir bersama-sama dengan Pak Hermanto, dengan Pak Budi Harto, dan tentunya atas izin dan kesempatan yang diberikan oleh Rektor Undira Profesor Dr. Suharyadi. Nah, baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, kita langsung saja mengundang pembicara pertama kita kepada Pak Hermanto. Dengan sepenuh hati dan sukacita kami berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan presentasi dan sharingnya. Dan nanti Pak Hermanto tanya jawabnya kita gabung saja Pak ya. Jadi setelah selesai nanti Pak Budi Harto sharing, baru nanti kita berikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan acara kita akan berlangsung sampai dengan jam 12 hari ini. Kepada Pak Hermanto, sepenuh hati kami persilakan. Baik, mohon izin sharing ya. Silakan Pak. Tapi masih di disable ini. Tolong Mas Agus, tolong beliau dijadikan co-host. Ya, masih disable. Pak Agus, tolong Pak Agus, tolong dicek Pak Agus. Sudah Pak, sudah bisa. Sudah Pak, sudah jadi co-host. Oke. Baik, coba kami ini dulu. Sudah terlihat ya? Mungkin, Sudah. Ya, mungkin sambil kami slideshow. Baik, terima kasih yang sangat kami hormati Bapak Rektor Universitas Dian Nusantara, Bapak Prof. Suharyadi, yang tadi ternyata temennya Emil putranya gitu. Yang kami hormati tentunya Pak Wakil Rektor, Pak Budi Harto dari Utama Karya. Saya pernah alumninya, mungkin masih diakui Pak Budi Harto nih. Kemudian yang kami hormati tentunya Bapak Ibu sekalian, Pak Gendut, Pak Margono dan lain-lain, dan tentunya segenap sivitas akademika Universitas Dian Nusantara ya, yang berbahagia. Hari ini tentunya kita mencoba untuk membahas salah satu aspek yang mestinya penting sesuai dengan Dian ya. Dian itu apa Bapak? Cahaya ya. Menyinari Nusantara gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana Nusantara ini kita beri nilai tambah lah gitu melalui dialog di universitas yang kita cintai ini dengan tema modernisasi infrastruktur jalan, ya, infrastruktur secara spesifik jalan sesuai Pak Warek tadi, mendukung pengembangan wilayah ya, dan perkotaan di Sumatera. Nah, tentunya kalau kita menyampaikan pengembangan wilayah, yang kita bayangkan adalah wilayah ada infrastruktur, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Bagaimana itu betul-betul kita kembangkan, kita budidaya sedemikian rupa sehingga betul-betul memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan ini bisa terwujud tentunya dengan peran salah satunya Pak Budi Harto ini di PTHK ini untuk meningkatkan konektivitas dengan membangun infrastruktur jaringan jalan ekspres sebetulnya ya, kalau di kita disebut sebagai jalan tol tadi. Ibu Bapak sekalian, ini coba saya. Jadi intinya kami akan mencoba memaparkan mengenai tantangan yang kita hadapi sejauh ini. Pak Rektor menyinggung tadi modernisasi dari infrastruktur jalan mendukung pengembangan wilayah. Kemudian bagaimana peran infrastrukturnya dan skema kemitraan antara pemerintah dan
badan usaha. Nah ini yang coba akan kami bahas di dalam paparan ini. Kami awali dengan tantangan yang kita hadapi. Kita kalau melihat Indonesia ini terletak di dua rim yang sangat penting ya. Pacific Rim, lebih dari 50% ekonomi dunia itu kontribusi dari negara-negara di Pasifik ya, Samudra Pasifik ya. Kemudian juga Hindia ya, Samudra Hindia, dan ini mengkonektivitaskan yang sebetulnya difasilitasi oleh 3 alki, alur laut Kepulauan Indonesia. Dan salah satu alki yang paling sibuk sekarang ini adalah alki yang melewati di antara Sumatera dan Kalimantan. Ya. Dan dengan gambaran ini dan juga Selat Malaka tentunya, maka peran Pulau Sumatera ini sangat vital dan tentunya Indonesia secara keseluruhan. Pak Rektor menekankan kita punya tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya adalah bahwa jalan tol kita tadi yang disinggung Pak Rektor, memang dari catatan kami sebelumnya itu kita panjangnya 1.700, tapi Tiongkok sudah 136.000. Gitu. Nah, kita tengok Malaysia 2.000. Tapi kalau kita lihat rasionya, ya, itu di Malaysia tentunya terhadap jumlah penduduk 63 km per 1 juta penduduk. Gitu ya. Nah, tapi di Indonesia kalau kita hitung per penduduk kita cukup besar sehingga 6,75. Sehingga kalau kita lihat menetesnya ke per kapitanya kita itu memang masih menjadi tantangan. Di Vietnam aja 23 gitu. Jadi kuantitatif ini untuk tentunya adik-adik teknik sipil kita bisa melihat bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan untuk membangun Indonesia ini, membangun infrastruktur, salah satunya tentunya adalah infrastruktur jalan. Nah, dengan kondisi itu kalau kita hitung menjadi logistik dalam arti bagaimana mulai dari produksi barang itu dikonsumsi oleh konsumen kita ini ya, mengkonsumsi. Perjalanannya tadi kan melewati berbagai fase yang kalau kita lihat daya kinerja logistik kita ya itu relatif GCI kita sekitar 4 ya kalau dibandingkan misalnya kalau Singapura ya jelaslah di atas 6 ya, Jepang dan lain-lain. Tapi tetangga kita seperti Malaysia itu juga sudah di atas 5. Jadi ini challenge bagaimana keterpaduan kita, konektivitas kita untuk bisa dilakukan bukan hanya jalan dengan yang lain, itu memberikan key performance index yang seperti Pak Rektor tadi kita bisa bandingkan dengan negara lain. Nah, ini tantangan ya yang kita hadapi. Mungkin mudahnya di kita 100 km jalan nasional rata ya itu kita tempuh 2,2 jam ya. Tapi kalau kita bandingkan di negara lain ya, di Malaysia itu 1,2 jam misalnya. Di Cina 1,4 jam itu rata-rata keseluruhan gitu. Sehingga ini akan membuat logistik cost-nya menjadi mahal sehingga daya saing kita menjadi rendah ya, harga produksi yang sampai kepada konsumen akhir tadi. Nah, ini adalah peran mungkin Civitas Akademika di Undira juga untuk bagaimana coba kita merespon ini. Dan kita punya tantangan, memang sebaran pembangunan kita itu belum merata. Kita lihat Jawa dan Sumatera itu luasannya sekitar 30%-an lah gitu ya, lebih ya areanya. Tapi sumbangannya adalah di atas 82% ekonomi nasional. Di sisi yang lain, Maluku dan Papua itu sumbangannya di bawah 3%. Gitu ya. Dan ini tentunya bagaimana potensi yang ada tadi belum sebetulnya kita
bangun, kita realisasikan. Nah ini tantangan untuk adik-adik kita. Dan memang kita diganggu tahun ini, terutama dengan adanya pandemi, ya, sehingga ada kontraksi di beberapa yang kita lihat di dalam tayangan ini, bahwa kontraksinya itu cukup signifikan juga, ya. Kita misalnya di Jawa sampai minus 2,51%, tapi di Sumatera ini 1,19%. Nah, dengan gambaran ini dan daya saing tadi, bahwa kita menandatangani meratifikasi Asia Highway, ya, 141.000 km tadi kita tanda tangani, dan salah satunya adalah jalan lintas timur, ya. Jalannya yang dibangun Pak Budiarto ini adalah bagian dari Asia Highway, yang tentunya kita ingin menyediakan Asia Highway tadi juga kompetitif, gitu. Dan ini diratifikasi kita 32 negara, dan dari sini kita bisa melihat, ya, tantangan kita bahwa waktu tempuh rata-rata itu di Sumatera masih yang merah ini yang kita lihat, ya, mulai dari Bakahuni sampai Medan itu rata-rata merah. Artinya apa? Itu kecepatannya 25 sampai 45 km per jam. Syukur tadi Pak Warek sudah mengendarai kendaraan di jalan tol yang sudah dibuka, tapi tentunya masih beberapa ruas tertentu, ya. Dan kalau kita lihat yang kuning itu di atas 40 km per jam itu di utara, ya, karena memang jumlah kendaraannya nggak terlalu banyak lah di utara. Jadi ini kondisinya ada dua untuk teman-teman teknik sipil. Yang pertama karena memang geometrik jalannya dan juga permukaannya, kondisinya, ya, akses-akses yang ada itu mengganggu jalan yang kita harapkan ini arteri primer, sehingga arteri primer mestinya mempunyai spesifikasi yang sesuai yang kita harapkan. Nah, dengan gambaran ini, Ibu Bapak sekalian, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memodernisasi. Modernisasi apa? Yang utama ya membangun jalan ekspres, jalan freeway, gitu, supaya kita apple to apple kita bandingkan dengan berbagai negara yang lain tadi. Namun jalan lintas yang ada ini tentunya perlu kita modernisasi juga dengan perbaikan geometrik dan lain-lain yang intinya untuk memfungsikan spesifikasi jalan raya seperti di Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2004. Ibu sekalian, dengan gambaran ini kami mencoba untuk menunjukkan di sini bahwa kalau kita perhatikan, ya, itu di Sumatera panjang jalan lintasnya atau jalan nasional yang ada sekarang adalah sekitar 13.700 km. Gitu. Memang yang arteri primer langsung sekitar 6.000 km. Derajat kejenuhannya sudah mendekati seperti kita lihat, dan yang besar adalah di lintas timur. Dan lintas timur inilah yang sebetulnya memang menjadi tantangan dan dikembangkan. Nah, bagaimana memodernisasinya? Nah, pertama tentunya kalau kita membangun wilayah, pirantinya adalah penataan ruang. Penataan ruang sebagai piranti mempunyai visi untuk mewujudkan ruang Nusantara kita, Nusantara lagi, Dian Nusantara ya, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, gitu ya. Ya, tentunya kita berwawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional yang visioner tadi, sesuai dengan yang dilakukan tadi, ya, di Undira. Nah, regulasinya adalah sesuai Undang-Undang 26 tahun 2007. Ya, ada insentif, disinsentif dan lain-lain. Tentunya insentif termasuk yang kita membangun wilayah dan perkotaan di Sumatera ini. Penataan ruang mencoba untuk mengatur penyesuaian keseimbangan pembangunan, tapi juga menghindari kawasan yang memang nggak boleh dibangun, ya jangan dibangun, misalnya rawan bencana dan lain-lain, dan memberikan insentif untuk kawasan yang potensial
menjadi kota berbasis industri, kota berbasis pariwisata, kota berbasis tentunya potensi yang betul-betul dimiliki oleh kawasan tadi. Dan untuk itu salah satu perwujudannya supaya kota-kota dan wilayah tadi bisa dikembangkan, perlu struktur ruang. Struktur ruang ada di situ, dan struktur ruang yang paling utama adalah jaringan jalan sebagai prasarana distribusi, urat nadi bagi masyarakat kita, dan juga satu kesatuan yang mengikat pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera dan tentunya juga wilayah Indonesia secara keseluruhan. Ibu sekalian, mendekatinya kita antara lain di PUPR dan pendekatan secara umum kita tentunya adalah kita kembangkan wilayah pertumbuhan strategis seperti Pareto kalau di ekonomi. Bagaimana kita konsentrasi di 20% tapi hasilnya 80%. Nah, sehingga kita bagi di Indonesia ini ada 35 wilayah pertumbuhan. Yang merah itu sudah berkembang, artinya infrastruktur SDM-nya sudah berkembang. Yang hijau sedang berkembang, yang kuning memang baru berkembang, ya seperti di Papua tadi. Nah, dari WPS ini kita bisa lihat bahwa mohon maaf ini show-nya kok ketutup ya, gimana ya men-show-nya? Bentar, saya slide show-nya ini rupanya ya. Baik, dengan gambaran ini ya kita bisa lihat bahwa dari 34 BPS tadi kita bisa identifikasi ya bahwa di Sumatera intinya ada merah, ada hijau, ada yang sudah berkembang, ada yang sedang berkembang. Sedang berkembang terutama di utara dan di barat ya, karena memang kondisi di barat. Nah, kalau kita perhatikan, yang merah kotak itu adalah ada di dalam pusat kegiatan nasional. Yang biru membawa ke seluruh daerah ini. Nah, dengan gambaran ini, nah inilah jaringan jalan lintas kita secara nasional, tapi belum memberikan daya saing yang memadai. Gitu. Yang merah ini ya. Nah sekarang bagaimana jalan tol? Maksudnya kita tingkatkan yang prioritas untuk supaya mempercepat untuk peningkatan daya saing nasional. Tapi ini adalah tulang punggung yang ada di dalam kerangka nasional kita. Ibu sekalian, di Sumatera ya ada 6 wilayah pengembangan strategis. Antara lain yang sudah berkembang adalah dari Bakahuni menuju ke Palembang, dan kita melihat bahwa kita juga memprioritaskan tadi sehingga nanti Pak Budiarto yang menyampaikan lebih banyak ke jalan, kita melihat jalan dari Bakahuni Palembang tadi sudah efektif lah gitu ya, sehingga memang itu kalau dari sisi wilayah memang yang sudah berkembang sehingga kita beri nilai tambah sedikit bisa memberikan return yang tinggi. Juga dari Medan menuju Pekanbaru, ini yang merah, yang lain hijau. Nah, ibu sekalian, kalau kita lihat 2025 kita bisa gambarkan kita membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus ya yang memang punya potensi. Kita perlu kita prioritaskan ya supaya terpadu dan sinkron, supaya fisiknya jalan tadi menjadi outcome, menjadi berfungsi dan menjadi impact ya, menjadi pertumbuhan ekonomi dan memberikan pemerataan keseimbangan wilayah. Gitu. Artinya ada KEK, kota-kota yang mau kita bangun yang menjadi prioritas yang dapat diidentifikasi. 2005 seperti ini, 2035 seperti yang kita lihat ini ya. Yang di utara, yang di Aceh sudah menjadi jingga, artinya sudah semakin berkembang. Mungkin karena Pak Budiarto membangun jalan tol di situ, mungkin daripada Aceh sudah mulai gitu ya, untuk mendukung pengembangan wilayah pengembangan strategis dari Banda Aceh menuju Medan. Ya. Nah, ini yang
2045 seperti apa? Tentunya 2045 momentum yang baik, 100 tahun setelah kemerdekaan, bagaimana kita meletakkan ini? Kita sudah mempunyai visi ya yang dituangkan pemerintah, misalnya kita nomor 4 atau 5, nomor 4 ekonominya terbesar di dunia. Nah, tentunya ini harus kita terukur ya, bagaimana wilayah ini dibangun dan wilayah ini terrealisasi kalau modernisasi tadi, jalan tadi dilakukan. Dengan gambaran ini, maka konsentrasi kita sekarang adalah bagaimana di Sumatera ini. Kita potret di Sumatera. Karena Sumatera ini sesuai pengembangan wilayah adalah sumber energi nasional kita. Dan tentunya adalah potensial karena sekarang ini ekonominya sudah 22% lebih. Tadi dilalui ASEAN Highways dan tentunya kita harapkan betul-betul bisa memiliki daya saing yang tinggi. Nah, kalau kita gambarkan, Sumatera itu nantinya juga connectivity dengan moda laut, sehingga dari pelabuhan tadi yang biru-biru ini akan menyatukan sebagai ketahanan nasional kita di Indonesia. Gitu. Sehingga tentunya apa yang kita bangun di Sumatera nantinya juga memperkuat connectivity secara nasional. Ya. Dan pada gilirannya tentunya meningkatkan ketahanan nasional kita. Nah, ini adalah Sumatera, konsentrasi kita. Kalau kita perhatikan yang kuning inilah modernisasi kita ya, jalan tol yang akan kita bangun yang nanti akan diuraikan oleh Pak Budi ya secara panjang lebar. Intinya bahwa modernisasi jaringan jalan nasional itu berupa perbaikan-perbaikan, membangun bypass itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Membangun jalan tolnya tentunya kemitraan antara pemerintah dengan swasta ya. Dan dalam hal ini adalah membangun jalan baru dengan geometrik yang memenuhi dengan kecepatan tinggi, aksesnya dibatasi dan seterusnya ya. Ini untuk adik-adik teknik sipil. Tapi peran jalan juga tentunya adalah pembentuk struktur ruang. Dia memberikan aksesibilitas kota-kota, bisa kota tadi kota wisata, kota industri dan lain-lain untuk memasarkan berbagai produknya. Gitu. Nah, inilah yang kita rancang di dalam membangun lebih dari 2.700 km jalan bebas hambatan ini. Nah, ini yang merah nantinya adalah jalan non-tol, yang kuning ini adalah jalan yang bebas hambatan. Ibu sekalian, mewujudkannya nanti Pak Budi akan menyampaikan ini. Nah, tentunya konsepnya ini dulunya high grade highways ya. Ini kebetulan kami dulu waktu itu 2007 saya Dirjen Bina Marga, kita dengan KOIKA itu melakukan studi untuk membangun high grade highways ya. Highways yang punya daya saing yang tinggi ya. High grade highways yang mendekati jalan expressway ya kriterianya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, akses dan sebagai stimulus untuk potensi-potensi yang memang dikembangkan di kawasan tadi. Nah, saat studi itu kira-kira kita membangun 2.000 km itu dari Bakahuni sampai ke Aceh, kurang lebih 770 km feedernya ya, dari Sibolga ke Tebing Tinggi, Padang ke Pekanbaru, dan dari Bengkulu ke Palembang. Ya. Dan ini kalau kita gambarkan mengikat kota-kota pusat pertumbuhan yang merah ini dan kota-kota pusat perkembangan wilayah yang segitiga hijau ini. Ini ada di dalam tata ruang. Ya. Nah, inilah yang menjadi basis kita dan intinya jalan ekspresi ini mengikat kota-kota produksi tadi karena kita selama 4 dekade ini sudah kurang lebih 4 kali lipat jumlah penduduknya dan 75% kontribusi ekonomi di Indonesia itu dari perkotaan. Padahal perkotaan di Sumatera ini areanya hanya sekitar 7% dari area ya di Sumatera, tapi menyumbang lebih dari 70% ekonominya.
Sehingga ya kita harus betul-betul bagaimana kita Pareto tadi gitu ya, memberikan prioritisasi. Jadi tadi visioner, future atau thinking ahead itu tentunya harus juga pakai strategik bagaimana kita mengembangkan yang memang memberikan return yang tinggi tadi, tapi tetap sosial tetap menjadi perhatian. Nah, inilah yang dilakukan dengan membangun perkotaan. Jadi sekaligus perkotaannya dibangun sebagai pusat pertumbuhan tadi, supaya dengan pendekatan wilayah ini mulai dari Pak Sutami dulu di PUPR, bangun serentak supaya di dalam satu kawasan tadi cepat menghasilkan outcome dan impact ya. Impact dalam arti ekonomi dan keseimbangan wilayah tadi. Nah, inilah jaringan dan simpul yang harus kita bangun. Simpulnya kita bangun dengan perkotaan tadi, jaringannya adalah jaringan yang dibangun berupa jalan modernisasi jaringan jalan di Sumatera ini. Dan simpulnya kita bangun tentunya dengan kaidah, karena ada simpul yang metropolitan yang didefinisikan penduduknya di atas 1 juta, itu di Medan ya. Ada kota-kota besar yang antara 500 sampai 1 juta, dan kota yang kecil adalah 50.000 ke atas sampai 100.000. Nah, ini ya yang kita bangun supaya cerdas berkelanjutan, smart city and sustainable city, dengan memenuhi kriteria aman dan sehat, estetik, produktif dan efisien dengan dibangunnya connectivity tadi, berkelanjutan dengan kita memanfaatkan tentunya berbagai dengan listrik, dengan pemanfaatan sumber daya yang renewable dan lain-lain, dan tentunya governance-nya juga. Nah, Ibu sekalian, sebagai ilustrasi kita ambil satu WPS ya, wilayah pengembangan Medan menuju ke Pekanbaru. Kita lihat Medan yang merah metropolitan ya. Kita lihat yang biru adalah kota besar ya, yang penduduknya antara 500 sampai 1 juta yang memberikan kontribusi signifikan ya, yaitu ada tebing tinggi, yang kita lihat ada Dumai, ada Pekanbaru. Nah, inilah yang sudah dikonektivitikan oleh Pak Dirut HK ini dengan terhubungnya antara Pekanbaru sampai Dumai, sehingga peran kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi tadi menjadi efektif ya, menjadi bisa dipasarkan menuju kota-kota yang lain gitu, terutama potensi di koridor Dumai ke Pekanbaru, Medan menuju tebing tinggi, dan tentunya menuju Kuala Tanjung nantinya outletnya sebagai pintu gerbang di barat kita ya. Kita nantinya Indonesia itu pintu gerbangnya ada Kuala Tanjung di barat, Tanjung Priok untuk menampung logistik tadi, dan di timur di Bitung ya. Jadi Kuala Tanjung ini menjadi acuan. Sehingga dari gambaran ini sebetulnya yang dibangun oleh Pak Budiarto tadi adalah network of cities. Bagaimana cities tadi diikat supaya terrealisasi potensi-potensinya. Percuma kita membangun kalau nggak diikat dengan ini yang dilakukan. Dan buat sekalian, dengan gambaran ini kita menekankan sekali lagi bahwa kemacetan yang tinggi tadi tentunya akan teratasi dengan perencanaan yang tertata seperti ini. Kita berupaya produktivitas tinggi, tapi smart and sustainable tetap dilakukan. Sehingga, ya Bapak. Ya, mohon izin pertimbangan waktu ya Pak. Ya. Jadi perkotaan tadi tentunya perlu kita manajemen, intinya gitu, manajemen. Jangan perkotaan tumbuh dibiarkan saja. Oke. Nah, kita lihat Medan paling nggak membentuk yang kuning itu adalah jalan tol. Jadi membentuk lingkar dan radial. Kita harapkan karena apa? Dia akan memilah antara lalu lintas lokal dan lalu lintas regional yang nyambung ke jalan tol yang 2.800 km tadi nantinya gitu. Nah, kita harapkan kota-kota ini punya lingkar. Di Jakarta sudah 4 lingkar dan 8 radial, meskipun yang sudah terrealisasi baru 2 lingkar. Nah, ini kita harapkan akan menstrukturkan kota Medan sebagai pusat pertumbuhan utama
ya. Dan kemudian Seimangke sebagai kota industri baru berbasis kelapa sawit, ya, dan konektivitinya juga menuju ke Kuala Tanjung sebagai pelabuhan industri yang untuk mendistribusi ke seluruh nasional maupun ke outlet ke luar negeri, dan Danau Toba sebagai kota wisata yang kita bangun dengan 2 lingkar ini di Samosir dan di luar, kita konektivitikan dengan yang kuning ini adalah jalan, modernisasi jalan dengan ekspres tadi. Ibu sekalian, dengan gambaran ini, nah inilah KPBU yang dilakukan oleh Hutama Karya, kemitraan pemerintah dengan badan usaha yang sudah dilakukan. Intinya, kalau jalan tadi layak secara ekonomi, layak secara finansial, kita lakukan build, operate, transfer normal seperti banyak dilakukan di Jawa gitu. Kalau jalan tadi layak ke ekonomi tapi finansialnya marginal, kita gunakan supported build, operate, transfer. Sumatera pertama kali kita melelang dari Medan menuju Tebing Tinggi, Medan menuju Binjai, nggak laku, nggak bisa dilakukan. Akhirnya kita lakukan build, subsidized build, operate, transfer. Dari Medan menuju Kuala Namu Airport dibangun pemerintah, Lubuk Pakam sampai Tebing Tinggi dibangun swasta, dan yang pemerintah diserahkan ke swasta untuk dioperasikan selama masa konsesi. Nah, kalau skala proyek menarik minat swasta, kita bisa lakukan juga performance based annuity scheme. Dan salah satu yang penting untuk pengembangan wilayah, ya, maka karena layak ekonomi tapi finansialnya belum sebetulnya layak, tapi untuk pengembangan wilayah diberikan penugasan di BUMN, dan ini dituangkan di dalam Perpres tahun 2014 waktu itu. Nah, inilah yang kemudian satu-satunya yang pertama di Indonesia kita lakukan dengan membangun Sumatera, tapi kecepatannya nanti kita bisa melihat dari Bapak dan Pak Priharto jauh lebih cepat dari apa yang kita lakukan di Jawa, ya. Nah, ini tentunya yang dilakukan, ada perpresnya. 4 ruas didulukan, Medan Binjai, Palembang Simpang Indralaya, Pekanbaru Dumai, dan Bakahuni Terbanggi Besar. Kemudian dilanjutkan dengan yang lain-lain sesuai perpres tadi. Saya nggak perlu uraikan bahwa ada pendukung PP-nya yang kita sesuaikan, peraturan pemerintah, dan juga tentunya implementasi untuk membuat menjadi master plan-nya jaringan jalan. Dan intinya inilah gambarannya gitu ya, yang nanti dipaparkan Pak dari Hutama Karya. Kita lihatnya itu ternyata sudah bisa dibangun sekarang ini. Sehingga dari Bakahuni kita bisa sampai ke Palembang. Ini akan membangun wilayah pertumbuhan dari Bangai. Tapi kita bisa lihat juga beberapa yang di Medan Tebing Tinggi tadi maupun di Dumai Pekanbaru juga sudah. Nah, inilah 2.800 km tadi. Kami nggak usah uraikan biar nanti Pak Budi. Terakhir kami sampaikan, kami mengambil sebelum COVID ya, untuk yang ruas dari Bakahuni menuju ke arah Terbanggi Besar, ya, 140 km. Kita lihat trafficnya sudah bisa kurang lebih sekitar 9,5 juta, ya, setahun tadi, meskipun Januari Februari belum dibuka ya itu ya. Nah, paling enggak ini indikator, dan bahkan kita bisa berpikir jangan-jangan ini nantinya bottleneck di Selat Sunda. Jadi pemikiran nanti mungkin bisa kita pikirkan apakah perlu jembatan Selat Sunda dan seterusnya gitu ya. Kita gali lagi ya upaya untuk connectivity Jawa dan Sumatera. Sebagai penutup, Ibu sekalian, sekali lagi kualitas infrastruktur kita menjadi tantangan untuk kita bisa tumbuh ya, dengan baik. Tapi dan potensi wilayah belum sepenuhnya direalisasi. Dua tantangan tadi perlu kita dekati dengan membangun wilayah, mengembangkan wilayah, ya. Dan untuk supaya pertumbuhannya tinggi, maka kita padukan antara wilayah-wilayah potensial tadi dengan
membangun infrastruktur jalan bebas hambatan tadi. Karena kebutuhan dananya tinggi, lebih dari 400 triliun ya membangun itu. Kalau misalnya ya nanti Pak Budi lah rata-rata 1 kilometer 200 miliar berarti ya sudah di atas 400 triliun. Dan tentunya untuk itu perlu penugasan khusus tadi ya kepada yang 100% sahamnya milik pemerintah yaitu PT Utama Karya. Itu tertuang di Perpres dan saat ini sudah dioperasikan lebih dari 400 km jalan tol karena ke Palembang sudah mendekat 400 tadi dan tentunya ini sudah berfungsi akan memajukan wilayah ekonomi dan modernisasi infrastruktur jalan ini mendukung pengembangan wilayah, mendukung perkotaan-perkotaannya yang lebih kita rencanakan. Kita harapkan ini bisa menjadi bahan diskusi dan kajian yang strategis bagi sivitas akademika Universitas Dian Nusantara. Bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dan sekaligus tentunya sumbangan untuk bagaimana kolektif effort kita membangun Nusantara dengan Sumatera ini sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto Dardak. Sangat menginspirasi dari apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini, bagaimana kita bisa mendapati konsep pembangunan jalan pada satu ruas, tidak hanya memikirkan tersambungkannya antara satu titik dengan yang lainnya, namun bagaimana kita bisa mendapati betapa kompleksnya sesungguhnya hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembangunan jalan raya ini. Dan mudah-mudahan harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Hermanto di dalam penutup ini bagaimana dengan pembangunan jalan tol yang terbangun di Pulau Sumatera ataupun pulau-pulau lainnya dapat mengintegrasikan seluruh potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan lagi tingkat pemberdayaan yang berada di wilayah walaupun dalam skala nasional sendiri. Terima kasih Pak Hermanto.